Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mardiana dalam video pembelajaran dengan pokok bahasan yaitu metabolisme karbohidrat bagian ke-1. Silahkan disimak baik-baik. Capaian pembelajaran materi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan metabolisme karbohidrat meliputi transport glukosa ke dalam sel, glikolisis aerob, dan glikolisis anaerob. Karbohidrat memiliki peran penting dalam proses metabolisme organisasi hidup karena merupakan sumber energi dan sebagai elemen struktural dalam sel hidup. Peran penting metabolisme karbohidrat ini diilustrasikan pada perbandingan reaksi glikolisis dan mesin turbojet. Glikolisis merupakan jalur katabolik 2 tahap di mana 2 dari 4 ATP yang dihasilkan pada tahap 2 digunakan untuk mengaktifkan molekul glukosa yang masuk pada tahap 1. Sedangkan ADP yang digunakan pada tahap 2 dihasilkan dari 2 ATP yang digunakan pada tahap 1 dan dalam reaksi yang membutuhkan ATP di seluruh sel. Hal ini sama dengan seperti skema mesin turbojet, di mana energi yang dihasilkan oleh mesin dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Sebelum keluar dari mesin, gas buang panas dialihkan di sekitar turbin kompresor untuk menaikkan suhu dan meningkatkan efisiensi pembakaran bahan bakar. Terdapat beberapa jalur metabolisme karbohidrat, baik yang tergolong sebagai katabolisme maupun anabolisme, yaitu glikolisis, oksidasi pirufat, siklus asam sitrat, glikogenesis, glikogenolisis, serta gluconeogenesis. Secara ringkas, jalur-jalur metabolisme karbohidrat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, glukosa sebagai bahan bakar utama akan mengalami glikolisis yang kemudian dipecah menjadi 2 pirufat apabila tersedia oksigen. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Yang kedua, masing-masing pirufat dioksidasi menjadi asetil-CoA. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi berupa ATP. Yang ketiga, asetil-CoA akan masuk ke jalur persimpangan yaitu siklus asam sitrat atau yang dikenal siklus Krebs. Pada tahap ini juga dihasilkan energi berupa ATP. Jalur yang keempat, apabila sumber glukosa berlebihan melebihi kebutuhan energi kita, maka glukosa tidak dipecah, melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa yang disebut dengan glikogen. Glikogen ini disimpan di dalam hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Apabila kapasitas penyimpanan glikogen sudah penuh, maka karbohidrat harus dikonversi menjadi jaringan lipid sebagai cadangan energi jangka panjang. Jalur yang kelima, apabila terjadi kekurangan glukosa dari diet sebagai sumber energi, maka glikogen dipecah menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa mengalami reaksi glikolisis diikuti dengan oksidasi pirufat sampai dengan siklus asam sitrat. Jalur yang keenam,
Apabila glukosa dari diet tidak tersedia dan cadangan glikogen pun juga habis, maka sumber energi non-karbohidrat yaitu lipid dan protein harus digunakan. Jalur ini dinamakan gluconeogenesis atau pembentukan glukosa baru, karena dianggap lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa baru yang selanjutnya mengalami katabolisme untuk memperoleh energi. Secara kimiawi, proses pemutusan polimer karbohidrat telah terjadi pada awal sistem pencernaan. Proses pengunyahan terjadi pemutusan beberapa polimer karbohidrat menjadi rantai yang lebih pendek, bahkan ada yang menjadi monomer. Proses pemutusan rantai polimer karbohidrat dibantu oleh adanya enzim amilase. Proses selanjutnya dalam saluran pencernaan yakni penghancuran polimer-polimer menjadi rantai yang lebih pendek lagi dibandingkan dengan hasil proses mengunyah di mulut. Setelah digesti, glukosa dan monosakarida lain akan diabsorpsi oleh usus halus dan ditransport melalui vena portal ke hepar. Hepar merupakan pusat metabolisme dalam tubuh manusia dan letaknya secara anatomis merupakan jaringan pertama yang terpapar terhadap meningkatnya glukosa darah setelah makan. Hepar memiliki dua sumber glukosa, yaitu berasal dari vena portal dan arteri hepatika. Glukosa dari diet yang dibawa melalui jalur vena portal secara signifikan meningkatkan pengambilan glukosa oleh hepar. Konsentrasi glukosa dalam vena portal yang menciptakan sebuah perbedaan negatif arteri vena portal dan mengaktifkan pengambilan glukosa hepatik. Sinyal portal mengurangi inhibisi simpatetik dari ambilan glukosa hepar dan juga meningkatkan pengambilan glukosa hepar secara langsung dengan menstimulasi syaraf parasimpatik terhadap hepar. Secara keseluruhan, hepar mengatur 30-35% glukosa yang dimakan. Glukosa diambil oleh sel dengan dua cara, yaitu secara independen terhadap insulin seperti pada hepar, otak, dan sel darah merah, atau dengan cara dependen insulin oleh sel otot dan jaringan adiposa. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang metabolisme karbohidrat, yaitu reaksi glikolisis. Karbohidrat yang dikonsumsi dalam bentuk disakarida, oligosakarida, dan polisakarida akan dicerna, diserap, dan ditransport ke seluruh tubuh, terutama dalam bentuk glukosa. Meskipun ada yang berbentuk fruktosa dan galaktosa. Glukosa ini merupakan bahan baku utama bagi tubuh manusia. Semua jaringan tubuh manusia mampu menggunakan glukosa untuk menghasilkan energi, dan beberapa sel seperti eritrosit sangat tergantung pada glukosa sebagai sumber energinya. Glukosa tersebut akan dicerna di dalam tubuh dalam reaksi respirasi. Tahapan pertama dalam reaksi respirasi adalah reaksi glikolisis. Reaksi glikolisis adalah oksidasi glukosa atau glikogen menjadi pirufat atau laktat.
glikolisis juga merupakan salah satu jalur utama untuk menghasilkan ATP dalam sitoplasma sel dan terjadi pada semua jenis sel. Peran sentral glikolisis dalam metabolisme energi berkaitan dengan kemampuannya menghasilkan ATP dengan atau tanpa oksigen. Oksidasi glukosa menjadi pirufat menghasilkan ATP dari fosforilasi tingkat substrat dan NADH. Kemudian, pirufat dioksidasi menjadi karbon dioksida dalam siklus Krebs. Dan ATP dihasilkan dari transfer elektron ke oksigen dalam fosforilasi oksidatif. Meskipun begitu, apabila pirufat dan NADH dari reaksi glikolisis dikonversikan menjadi laktat atau disebut glikolisis anaerobik, maka ATP dapat dihasilkan tanpa adanya oksigen via fosforilasi tingkat substrat. Selanjutnya, reaksi glikolisis secara aerobik atau menggunakan oksigen. Pada reaksi ini terdapat 10 tahapan. Kita akan membahas satu persatu tahapan tersebut. Yang pertama yaitu reaksi fosforilasi glukosa, yaitu reaksi penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim heksokinase. Fosforilasi glukosa membuatnya tetap melakukan metabolisme dalam sel karena glukosa 6-fosfat tidak dapat ditransport balik melewati membran plasma. Glukosa 6-fosfat merupakan titik cabang dalam metabolisme karbohidrat. Glukosa 6-fosfat juga merupakan prekursor hampir untuk seluruh jalur yang menggunakan glukosa, diantaranya reaksi glikolisis, jalur pentosa fosfat, dan sintesis glikogen. Dari sisi yang berlawanan, glukosa 6-fosfat juga dapat dihasilkan dari jalur metabolisme karbohidrat lain seperti glikogenolisis atau pemecahan glikogen, lalu jalur pentosa fosfat, dan gluconeogenesis atau sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat. Molekul gula yang sudah difosforilasi tadi tidak dapat langsung masuk ke dalam membran sel karena tidak terdapat pembawa khusus untuk senyawa ini yang dapat melewati membran, dan molekul tersebut terlalu bermuatan untuk berdifusi melalui membran sel. Sehingga fosforilasi glukosa yang irreversibel secara efektif menangkap gula dalam bentuk glukosa 6-fosfat sitosol, sehingga dapat memasuki proses metabolisme selanjutnya. Tahapan kedua dari reaksi glikolisis yaitu reaksi isomerisasi, di mana glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Enzim yang berperan dalam reaksi ini yaitu glukosa fosfat isomerase. Tahapan yang ketiga yaitu reaksi fosforilisasi fruktosa 6-fosfat.
fruktosa 6-fosfat akan difosforilasi oleh ATP membentuk fruktosa 1,6-bifosfat dan ADP oleh enzim fosfofruktokinase 1. Reaksi fosforilasi ini membutuhkan ATP dan secara termodinamika dan kinetika bersifat irreversibel. Enzim fosfofruktokinase 1 merupakan enzim regulasi dalam sel dan regulasinya mengontrol masuknya glukosa ke dalam glikolisis. Tahapan ini merupakan hal yang paling penting dan merupakan tahapan yang membatasi laju glikolisis, di mana enzim dalam reaksi ini apabila kadar ATP tinggi maka akan menghambat laju reaksi. Sedangkan apabila ATP rendah maka akan meningkatkan laju reaksi. Akibatnya, ketika di dalam sel terdapat kadar ATP tinggi, maka banyak energi kimia diperoleh dari hidrolisis ATP, sehingga sel tidak perlu melakukan metabolisme glukosa untuk mendapatkan energi, sehingga kehadiran ATP akan menghambat jalur glikolisis. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan keempat, reaksi pemecahan fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim aldolase akan memecah fruktosa 1,6-bifosfat yang merupakan molekul 6 karbon menjadi 2 molekul 3 karbon, yaitu yang pertama molekul gliseraldehid 3-fosfat dan yang kedua molekul dihidroaseton fosfat atau DHAP. Reaksi ini bersifat reversibel dan tidak teratur. Enzim aldolase yang terdapat di hati dan ginjal juga akan memecah fruktosa 1,6-bifosfat dan berfungsi dalam metabolisme makanan yang mengandung fruktosa. Tahapan yang kelima yaitu reaksi isomerisasi dari dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini yaitu enzim triosafosfat isomerase. Molekul gliseraldehida 3-fosfat diproduksi dengan reaksi menggunakan enzim aldolase. Sedangkan gliseraldehida 3-fosfat dihasilkan dari reaksi yang menggunakan enzim triosafosfat isomerase. Molekul awal glukosa yang berisi 6 atom karbon kini telah diubah menjadi 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat yang masing-masing berisi 3 atom karbon. Tahapan yang keenam yaitu reaksi oksidasi gliseraldehid 3-fosfat. Tahapan ini merupakan reaksi oksidasi reduksi yang pertama pada reaksi glikolisis. Gliseraldehid 3-fosfat akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat oleh gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase serta menggunakan fosfat anorganik dan NAD+. Produk lain dihasilkan yaitu NADH. Karena jumlah NAD+ di dalam sel sangat terbatas, maka NADH yang dibentuk dari reaksi ini harus dioksidasi kembali menjadi NAD+ agar reaksi glikolisis dapat berlanjut. Dua mekanisme utama untuk mengoksidasi NADH yaitu yang pertama pengubahan pirufat
terkait NADH menjadi laktat. Lalu yang kedua, oksidasi NADH melalui rantai respiratorik. Tahapan yang ketujuh yaitu reaksi sintesis 3-fosfogliserat untuk menghasilkan ATP. Ikatan fosfat berenergi tinggi baru dari 1,3-bisfosfogliserat digunakan untuk sintesis ATP. Fosfogliserat kinase mengkatalisis transfer gugus fosfat dari 1,3-bisfosfogliserat ke ADP yang kemudian menghasilkan ATP dan 3-fosfogliserat. Karena dua molekul 1,3-bisfosfogliserat dibentuk dari satu molekul glukosa, reaksi kinase ini akan menggantikan dua molekul ATP yang terpakai terlebih dahulu pada saat membentuk glukosa 6-fosfat dan fruktosa 1,6-fosfat. Tahapan yang kedelapan yaitu reaksi isomerisasi dari 3-fosfogliserat menjadi 2-fosfogliserat. Gugus fosfat ditransfer dari senyawa berkarbon 3 menjadi senyawa berkarbon 2 dari rantai asam gliserat. Persamaan reaksi rantai untuk reaksi tersebut seperti pada reaksi ini. Tahapan yang kesembilan yaitu reaksi dehidrasi 2-fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Molekul 2-fosfogliserat akan melepaskan satu molekul air menghasilkan fosfoenol pirufat. Reaksi ini tidak melibatkan transfer elektron. Reaksi ini disebut reaksi dehidrasi. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini yaitu enzim enolase. Reaksi ini membutuhkan Mg2+ sebagai kofaktor. Molekul air yang dilepas akan mengikat Mg2+. Tahapan yang ke-10 yaitu reaksi transfer gugus fungsi fosfat dari fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Reaksi ini melibatkan pergeseran ikatan rangkap ke oksigen pada karbon 2 dan hidrogen bergeser ke karbon 3. Fosfoenol pirufat adalah senyawa yang memiliki energi tinggi dengan mentransfer gugus fosfat potensial tinggi. Reaksi yang terjadi pada langkah ini dapat dianggap sebagai jumlah dari hidrolisis fosfoenol pirufat dan fosforilasi ADP. Reaksi ini merupakan contoh lain dari fosforilasi tingkat substrat. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah pirufat kinase. Enzim ini merupakan alosterik yang terdiri dari 4 subunit dari 2 jenis yang berbeda. Pirufat kinase dapat dihambat oleh ATP. Penghambatan pirufat kinase oleh ATP merupakan suatu kontrol pembentukan pirufat berlebih. Ketika konsentrasi pirufat sudah tinggi, maka ATP akan menghambat kerja dari enzim pirufat kinase, sehingga proses reaksi dari fosfoenol pirufat menjadi pirufat menjadi lambat. Dengan kata lain, pembentukan ATP dalam proses ini juga akan ikut lambat. Setelah membahas mengenai glikolisis secara aerob, selanjutnya kita akan membahas mengenai glikolisis secara anaerob. Ketika kapasitas oksidatif dari suatu sel terbatas, contohnya eritrosit yang tidak memiliki mitokondria, maka pirufat dan NADH yang dihasilkan dari glikolisis tidak dapat dioksidasi secara aerobik.
Dengan demikian, NADH kemudian dioksidasi menjadi NAD+ dalam sitosol oleh reduksi pirufat menjadi laktat. Reaksi ini dikatalisis oleh laktat dehidrogenase. Selanjutnya, energi yang dihasilkan dari reaksi glikolisis aerobik dan anaerobik. Pada glikolisis aerobik, setiap mol glukosa menghasilkan 2 mol ATP, 2 NADH, dan 2 pirufat. Sedangkan energi yang dihasilkan dari glikolisis anaerobik hanya 2 mol ATP per mol glukosa, karena NADH didaur ulang menjadi NAD+ oleh reduksi pirufat menjadi laktat. Baik NADH atau pirufat yang dihasilkan sama-sama digunakan untuk menghasilkan energi selanjutnya. Demikian materi tentang metabolisme karbohidrat bagian 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.